Shalom dewasa muda. Semua bersukacita hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Hari yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus biar ibadah ini bisa menjadi ibadah yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan lancar Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sama-sama tepuk tanganmu yuk. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan Yesus, karena Engkau yang terbesar dan mulia. Mari sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kayak mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Aku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari lebih semangat lagi teman-teman. Dengan senap hati kami mau menyatakan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari untuk Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Kami mau percaya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
Shalom, saudara-saudara seiman, Bapak Ibu semua yang menonton, dan teman-teman seprofesional dan juga dewasa muda dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton ini. Aku berharap dan aku berdoa buat semua teman-teman dalam kondisi yang sehat dan juga pasti selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini, perkenalkan, nama saya adalah Nicholas J. Putra. Aku pelayanan di Junior Church dan juga sekarang gabung dengan youth untuk saat ini selama masa pandemi. Jujur aku sangat diberkatin dan aku sangat blessed dengan opportunity yang diberikan oleh gereja untuk bisa sharing di platform dewasa muda. Dan aku sendiri udah berusia 29 tahun dan bekerja di bidang finance accounting, dan aku harap teman-teman dari apa yang aku bisa sharing hari ini bisa membantu kita sama-sama belajar di dunia dewasa muda ini bagaimana kita melewati setiap pergumulan, setiap badai hidup di kehidupan profesional muda yang aku juga sudah lewatin beberapa tahun belakangan ini. Jujur, dewasa muda adalah satu proses yang luar biasa, apalagi di usia 20-30 itu banyak banget yang kita lewatin ya sama-sama. Suatu proses pembelajaran yang banyak banget di dunia kerja maupun di luar kerjaan kita. Dan itulah yang membuat satu titik poin atau turning point dari kehidupan kita, bagaimana kita nanti akan memasuki usia 30, 40, apalagi nanti kita mungkin mau bangun karir atau bisnis sendiri. Nah, ini sangat penting untuk bagaimana kita menaruh setiap batu-batu fondasi di usia 20-an sampai 30 tahun ini. Nah itu banyak banget yang namanya tantangan ya di usia dewasa muda, dan ini aku mau share dan kita bisa belajar sama-sama ya dari apa aku udah lewatin juga gitu kan sepanjang usia 20 ini, udah mau di penghujung masuk kepala 3 gitu ya. Nah, ini satu hal yang menurut aku luar biasa dan banyak hal yang kita bisa belajar sama-sama bagaimana kita harus mempertahankan iman kita di usia-usia 20 sampai 30 ini. Kita buka dari saat aku ambil ayat guidance kita hari ini itu dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Itu firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Ini Paulus ya, bicara kepada Timotius ya, anak didiknya. "Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman," dia bilang. "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Di sini Paulus itu bercerita tentang bagaimana dia telah mengakhiri suatu pertandingan iman. Teman-teman percaya gak bahwa di usia kita yang masuk ke dunia kerja di sini, mungkin teman-teman saat ini ada fresh grade, mungkin teman-teman udah kerja selama 2-3 tahun, mungkin teman-teman baru saja dipromosikan ke jenjang karir yang lebih tinggi, atau mungkin teman-teman seorang entrepreneur yang mungkin sedang merintis bisnisnya atau bisnis keluarganya. Itu adalah suatu pertandingan, teman-teman. Dan di dunia kerja itu, iman itu sangat penting, teman-teman. Mungkin kelihatannya nggak ada kaitannya antara dunia profesional dengan iman gitu ya. Tapi Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia aja memelihara imannya sampai titik akhir, teman-teman. Karena kenapa? Karena ada satu mahkota kebenaran yang akan kita terima pada saat kita berhasil memelihara iman itu. Nah, ternyata iman itu, teman-teman, itu banyak diuji. Kita tahu ayatnya bahwa iman itu harus disertai dengan yang namanya perbuatan. Ya kan, seringkali kita beriman tapi kalau nggak ada perbuatannya sama aja bohong, teman-teman. Nah, ternyata iman itu pun harus melewati namanya ujian-ujian. Sama kayak pertandingan, teman-teman. Baru-baru ini, belakangan ini kita juga menyaksikan yang namanya Olimpiade, teman-teman. Mungkin teman-teman menyaksikan, ngikutin juga yang di Tokyo. Nah, itu Olimpiade pun kan pasti ada ujiannya ya dari para juri dan juga penilaiannya. Ada bagaimana cara mereka mungkin lari, mungkin kriteria yang atletik gitu kan, dan cabang olahraga lainnya, teman-teman. Nah, sama dengan iman kita itu juga ada ujiannya gitu ya. Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." So, hari ini kita akan belajar sama-sama, teman-teman, terhadap ujian pada iman kita di dunia dewasa muda. Nah, ini ada 2 hal yang nanti aku akan share, aku akan kupas tentang 2 hal ini. Menurut aku ada hal yang sangat luar biasa menguji iman kita dan juga bagaimana hubungan kita sama Tuhan pada saat kita diperhadapkan dengan 2 hal ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, teman-teman, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kita boleh sama-sama berkumpul mungkin secara online. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja ya Bapa, melalui platform apapun.
Engkau tidak terbatas ya Bapa. Karena itu Tuhan urapi setiap pendengar, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar akan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tentang kita ngomongin soal tahan uji ya, tentang iman. Iman itu ada ujian. Di sini pun bilang ada yang namanya pencobaan untuk menguji iman kita, apakah kita bisa tahan uji melalui setiap pencobaan yang ada. Nah sama seperti kayak atlet gitu ya. Atlet itu kan pasti harus latihan terus setiap hari, apalagi kalau masuki pertandingan-pertandingan. Terlebih lagi masuk pertandingan yang skala besar atau skala global, let's say Olimpiade. Pasti latihannya itu udah 2 kali 3 kali lebih berat daripada biasanya teman-teman. Nah pada saat mereka dilatih nggak mungkin mereka latihannya let's say standarnya itu mencapai let's say nilai 100 gitu kan. Nah pada saat mereka mau diuji untuk memasuki pertandingan yang lebih tinggi, pasti nilai standar harus dinaikin dari 100 ke 110, 120. Nggak mungkin bertahan di 100 terus. Kayak seorang pelari misalnya si Usain Bolt gitu kan, lari misalnya berapa ratus meter let's say dalam 5 detik, pasti dia akan berusaha untuk memecahkan, bisa gak gue lari dalam 4,5 detik misalnya. Kalau udah bisa 4,5, bisa gak gue lari dalam 4,3 detik? Pasti akan naik terus teman-teman standarnya. Karena kenapa? Karena dia nggak mau di zona yang itu-itu aja. Dia mau perkuat lagi, dia mau tambahkan lagi. Agar apa? Agar semakin tahan uji. Nah, sama dengan kehidupan kita, teman-teman, bahwa pertandingan iman kita itu tidak hanya menjaga hidup kita benar, tapi kita juga harus membawa dampak kepada lingkungan sekitar kita, apalagi lingkungan kerja kita atau lingkungan bisnis kita, teman-teman. Nah, disinilah dimana letak mungkin kita bilang struggle-nya ya untuk mempertahankan iman itu di dunia profesional gitu kan. Mungkin dunia profesional beda banget dengan yang namanya dunia kuliah, dengan dunia sekolah gitu kan. Dimana di situ masih ada guru, masih ada mentor gitu kan, masih ada banyak kolega kita bisa ketemu, masih teman-teman sekolah. Tapi kalau udah dunia kerja, mostly kita berusaha sendiri dan harus mencari sumber inspirasi atau sumber mentor itu sendiri gitu kan. Kadang bos yang kita dapetin mungkin juga tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Bahkan mungkin tempat kita kerja pun lingkungannya tidak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Mungkin kita terbayang dengan tempat kerja yang enak gitu kan, ada mesin kopi setiap hari gitu kan, bosnya baik, terus mungkin kolega juga asik-asik, seumuran gitu kan, terus mungkin ada makanan gratis, dapat catering, bisa relax, ada ruang main gamenya, ada ruang PS5-nya gitu kan. Mungkin itu bayangan kita tempat kerja yang esensial gitu kan. Atau mungkin kita merintis bisnis, kayaknya bisnisnya bisa cuan terus, kita posting sesuatu di sosial media, orang bisa langsung ngetrend dan rame. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Banyak hal yang akan menguji iman kita, teman-teman. Banyak pencobaan juga yang akan menguji pada saat kita masuk dunia profesional muda atau dunia kerja, teman-teman. Nah, ada 2 hal yang aku mau share tentang 2 ujian terbesar di dalam kehidupan profesional muda ini, teman-teman. 2 hal itu adalah, yang pertama adalah harta dan juga tahta. Dan relate dengan 2 hal yang akan kita bahas hari ini, aku kasih title untuk hari ini adalah harta, tahta, dan mahkota. Bagaimana dari harta, tahta, dan mahkota ini bisa kita capai di kehidupan profesional atau dewasa muda kita. So, harta, apa sih yang related dengan harta di kehidupan let's say usia 20-30 kita? Itu adalah financial decision. Keputusan-keputusan finansial yang kita harus bikin, teman-teman. Ingat, banyak hal yang kita bisa bikin pada saat kita terima gaji pertama. Kita mau kasih kemana gitu kan. Mungkin kita mau kasih ke gereja sebagai buah sulung. Atau mungkin teman-teman, sisihin dulu 50% buat hura-hura, buat traktir, buat makan-makan. Sisanya baru aku cicil ke gereja buah sulungnya gitu kan. Atau pada saat kalian udah berjalan 2 tahun, 3 tahun gitu kan, kalian udah punya tabungan, kalian mau pakai untuk jalan-jalan, atau mungkin kalian mau pakai untuk investasi. Atau kalian mau setiap bulan mau keluar hangout, ngabisin setengah gaji kalian, let's say untuk foya-foya, untuk misalnya clubbing, untuk melakukan hal-hal yang gak benar, bisa juga. Itu financial decision. Karena kenapa? Karena kita udah terima uang sendiri, udah bukan uang jajan lagi yang terima dari orang tua. Dan itu kita akan alamin di usia 20-30 tahun. Dan pada saat kita terbiasa dengan gaya hidup yang let's say membuang misalnya, aku alokasi budget untuk entertainment, untuk senang-senang 70% dari gaji gitu kan. Otomatis pada saat itu akan kebawa ke usia 30 kita, teman-teman. Nah, yang kedua yang akan kita bahas juga adalah tahta. Tahta itu berbicara tentang critical decision, keputusan kritikal yang akan kita ambil pada saat kita di bidang dunia kerja.
Mungkin kita awalnya kerja sebagai staff, fresh grad mungkin sebagai staff. Tapi let's say setelah 3 tahun kalian dipercaya menjadi supervisor atau puji Tuhan jadi seorang junior manager atau manager, teman-teman. Nah, di situ kan akan ada yang namanya critical decision yang harus kalian ambil. Kalau staff kan umumnya cuma ikut-ikutan kan. Misalnya disuruh bos A, ya lakukan A, disuruh bos B, ya B gitu kan. Kalau udah SPV atau let's say junior manager atau manager, kalian harus bikin laporan ke atasan kalian. Kalian harus mungkin ambil keputusan untuk anak buah kalian. Kalian harus ambil keputusan pada saat anak buah kalian melakukan hal yang salah gitu kan. Dan itu kalian harus mempertanggungjawabkan kepada perusahaan dan juga ke atasan kalian. Nah, ini kalian akan alamin di usia 20-30 gitu kan. Dan kita sama-sama ngalamin hal ini gitu kan. Nah, ini akan kita belajar sama-sama gimana mempraktekkan iman kita terhadap dua hal ini akan kita temuin, yaitu harta dan juga tahta yang akan kita rasakan gitu ya dari usia 20 sampai 30. Sudah pasti situ ada yang namanya gaji, kenaikan gaji, jenjang karir, mungkin kalau teman-teman bisnis ada yang mungkin sempat loss, mungkin ada profit, mungkin ada break even gitu kan. Nah, ini gimana menyikapi ini semua tapi tetap di dalam koridor firman Tuhan. Nah, kita akan bedah sama-sama. Yang pertama kita mulai dari harta. Bagaimana cara kita men-treat harta dan juga tahta akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan dan kebenaran itu, teman-teman. Ayatnya aku ambil dari Lukas 12 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." So, aku kasih sedikit background dulu dari ayat Lukas 12 ini. Ini ada satu perikop tentang orang kaya yang bodoh. Jadi di sini ceritanya adalah ada seorang kaya yang baru aja selesai panen gitu ya. Dan dia mendapatkan banyak sekali harta melimpah karena hasil panennya sampai dia berlebihan gitu ya. So, di ayat 18 dikatakan dia akan membuat lumbung-lumbung yang besar dan dia akan menaruh semua hartanya di dalamnya. Sesudah itu ayat 19 dikatakan, "Aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." So, ini ada kisah seorang yang sangat kaya yang dia memiliki segalanya gitu ya. Dan dia bahkan berkata bahwa harta yang aku pendam saat ini itu bisa beberapa keturunan gitu ya. Nggak akan habis-habis. Namun yang menarik itu di ayat 20 dan 21, Tuhan malah berkata apa? Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Wah, ini orang kaya ternyata bodoh, teman-teman. Apa yang salah dari perbuatan orang kaya ini? "Pada malam ini juga," kata firman Tuhan, "nyawamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Katakan. Ayat 21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." So, ini yang menarik banget dari ayat ini, teman-teman, yang kita bisa simak adalah ada seorang kaya. Siapa sih yang nggak mau kaya di sini kan? Teman-teman juga pasti mau kaya. Aku juga pengen gitu. Siapa yang nggak mau kaya gitu kan? Dan pada saat kita ngeliat orang kaya kan hidupnya enak ya. Kayak semuanya tuh punya gitu loh. Mau beli apa gampang gitu kan? Mau beli apa tinggal langsung gitu ya, bikin pakai cash. Bahkan sempat trending juga yang orang beli Tesla aja di Tokped gitu ya, teman-teman, 1,5 M tuh nggak salah gitu kan, Tokped. Biasa kita Tokped aja cuma belanja yang nyari diskonan gitu ya. Nah, ini belinya Tesla ya teman-teman, nggak kuat ya. Nah, orang kayaknya enak ya teman-teman, semuanya tuh kayaknya gampang, semuanya tercukupi, mau beli apa tinggal cash, boom, keluar barang gitu kan. Sedangkan kita aja mau beli mobil aja mungkin susah gitu kan, jangan beli mobil, mungkin kadang mau bayar cicilan aja masih banyak gitu kan, jangan mikir untuk beli investasi di mana-mana gitu kan. Nah, tapi ada satu orang kaya ini yang dia punya segalanya, malah firman Tuhan bilang dia adalah orang kaya yang bodoh, kan teman-teman. Nah, kenapa dia dibilang bodoh? Ini menarik sekali, teman-teman. Karena di firman Tuhan di sini tidak dikatakan bahwa karena kamu kaya, kamu salah. Firman Tuhan tidak bilang kepada orang ini gitu ya, bahwa kamu salah karena kamu terlalu kaya. Atau kamu salah karena kamu kaya. Firman Tuhan tidak bilang bahwa kaya itu salah di sini. Tapi apa sih yang firman Tuhan katakan? Yang firman Tuhan katakan itu adalah dia bodoh karena dia menimbun kekayaan dia. Dia kaya mungkin di hadapan diri dia, tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. So, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan yang namanya kaya. There's nothing wrong in being wealthy. Tapi yang bisa salah di mana? Yang bisa salah adalah bagaimana orang mengelola kekayaan dia.
Orang bisa salah dalam mengelola kekayaan atau keuangan dia. Nah, di sini yang kita bisa lihat dari ayat ini bahwa yang salah dari orang ini menurut firman Tuhan adalah bagaimana dia mengelola harta yang telah dia peroleh. Karena kita tahu juga dia memperoleh harta ini dari panennya dia, mungkin kerja kerasnya dia. Memang dia kerja keras, dia punya ladang yang besar gitu kan. Tapi dia mengelola kekayaan yang dia terima dengan tidak bijak. Dia menyimpan untuk diri dia sendiri dan untuk mungkin keturunan atau keluarganya. Makanya firman Tuhan katakan, kalau misalnya malam ini kamu mati, terus buat siapa kerja keras atau kekayaan yang sudah kamu tabung selama ini? Kalau kamu nggak pernah berikan untuk kerajaan Allah, di sini dia bilang. Dia kaya untuk diri dia sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Seberapa banyak di sini yang kita pengen kaya buat diri kita, tapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita tidak memberi balik kepada orang lain. Kita tidak memberi balik kepada Tuhan. Kita malah menyimpan segalanya itu untuk diri kita sendiri agar kita aman, teman-teman. Di masa pandemi ini menurut aku kita sama-sama belajar bahwa yang namanya kekayaan itu tidak bisa membeli segalanya. Kita mungkin boleh punya uang banyak, kita mungkin boleh menjadi orang yang kaya, kita boleh memiliki segalanya. Tapi pada saat rumah sakit penuh, pada saat oksigen habis, kalau nggak dapet ya nggak dapet, teman-teman ya. Pada saat kita sakit, obat udah nggak ada, ya nggak ada, gitu kan. Sekalipun kita punya uang berapa banyak pun, kita sama-sama udah melihat bahwa ada orang-orang yang mungkin kaya, orang-orang yang punya uang pun akhirnya, mohon maaf, meninggal karena ya penyakit tersebut, gitu kan. Karena mungkin terlambat ditangani, karena mungkin kita awalnya tidak tahu cara menanganinya. Mereka bukan orang yang miskin, mereka punya uang, tapi in the end mereka nggak bisa. Nah, masalahnya apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari harta yang Tuhan berikan? Karena orang kaya ini pasti dia juga terima berkat dia dari Tuhan. Kalau enggak, dia nggak mungkin bisa panen banyak-banyak. Kalau cuacanya jelek, misalnya Tuhan kasih jelek, Tuhan kasih hama, dia nggak mungkin panen banyak kan? Karena Tuhan berikan cuaca yang bagus, tidak ada hama, makanya dia bisa panen banyak. So, ada 3 hukum yang aku mau share di sini, teman-teman, yaitu pertama adalah give, save, dan live. Inilah cara kita bisa mengatur keuangan kita di masa muda kita, teman-teman. Yang pertama itu selalu berikan dulu untuk Tuhan. Ingat perpuluhan, teman-teman. Persembahan dan perpuluhan itu sangat penting. Pada saat kita kembalikan, itu ada seperti ucapan syukur kita sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas gaji bulan ini. Mungkin gaji kamu hari ini, bulan ini cuma 1 juta. So, berikanlah 100.000. Nggak ada pemberian yang terlalu kecil, teman-teman, di hadapan Tuhan. Yang penting adalah hati kita. Pada saat kita memberikan dengan tulus, Tuhan itu ada penyataan ucapan syukur kita sama Tuhan. Barulah berikutnya kita tabung. Atau kita mungkin investasikan, let's say 20-40% dari gaji kita tabung atau kita investasikan. Banyak instrumen yang bisa kita pakai. Ada deposito, ada reksadana, ada saham, ada segala macamnya, teman-teman bisa cari sendiri. Dan baru sisanya kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin makan, mungkin akomodasi, mungkin sewa rumah gitu kan, tempat tinggal. Dan sisanya mungkin untuk kita entertain, untuk hobi kita dan segala macam. Nah, seringkali kita membalik prinsip ini. Kita hidup dulu, sisanya kita tabung, akhirnya tidak ada uang untuk kita berikan kembali kepada Tuhan atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya inilah sama seperti yang tadi Tuhan katakan, kamu bodoh. Karena kamu diberikan harta, tapi kamu tidak menggunakan itu dengan bijak untuk memberkati orang lain. Sama seperti orang kaya tadi. So, orang kaya, menjadi kaya salah gak? Nggak salah. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah bagaimana kita mengelola keuangan kita. Karena itu merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang tamak, orang yang greed gitu ya, pasti dia akan tabung semuanya buat diri dia sendiri. Pokoknya gue yang penting aman, kaya, keluarga semua aman. Tapi dia nggak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan Tuhan gitu kan. Dia tidak peduli dengan pelayanan Tuhan. Padahal dia bisa melayani dengan kelebihannya dia. Ingat gak cerita dengan roti mana pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir? Kan dikasihnya cuma sehari 1 ya, secukupnya. Kalau kita simpan, itu kan menjadi busuk di hari berikutnya. Kecuali weekend ya, dimana memang untuk 2 hari. Nah, di sini aja udah digambarkan bahwa Tuhan akan memberikan secukupnya. Dan kalau kita ada overflow, ada kelebihan, pakailah kelebihan itu untuk memberkati orang lain di sekitar kita. Atau mungkin taburlah untuk gereja Tuhan. Untuk mereka bisa mengembangkan misinya daripada gereja. Nah, jangan sampai teman-teman kita punya uang banyak, mendadak satu hari kita nggak punya
teman-teman yang lain ternyata. Pada saat kita minta bantuan, mereka juga ogah bantu kita karena kita aja nggak pernah bantu pada saat mereka sulit, teman-teman. So, uang itu apa sih? Uang itu hanya benda. Bagaimana kita mengelola benda tersebutlah yang bisa menentukan apakah kita ini benar atau tidak terhadap uang, teman-teman. So, jangan anggap uang ini ada suatu dewa, suatu ini. Ya memang bisa membeli banyak hal uang itu. Tapi tetap nyawa kita di tangan Tuhan, teman-teman. Waktu kita di tangan Tuhan. Jangan sampai, teman-teman, utang terlalu banyak juga, akhirnya kita nggak bisa hidup dengan damai sejahtera. So, teman-teman, ingat pada saat di usia 20 ini, yuk kita mulai belajar untuk memberikan, untuk menabung, dan untuk hidup dengan berkecukupan, teman-teman. Mumpung memang kita enak nih, akhirnya punya financial freedom, punya uang sendiri, punya gaji sendiri, nggak ngandelin orang tua lagi, mungkin hidup sendiri. Tapi jangan sampai kebablasan, akhirnya uang itu habis. Usia 30 nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, ya kan? Nah, ini harus dimulai dari sekarang, kebiasaan itu. Tabung, dan sisanya kita bisa pakai untuk hobi kita, untuk kesenangan kita. Nah, pada saat itu nanti kamu akan belajar perlahan-lahan untuk kita semakin dewasa dalam memanage uang kita. Kalau kita setia di perkara gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta, Tuhan kasih 10 juta, Tuhan kasih 20 juta, pasti kamu bisa handle nanti. Nah, tapi kalau kamu dikasih 5 juta aja tiap bulan habis, Tuhan juga bingung mau ngasih 10 juta. Ntar habis semua dalam 1 bulan. Nggak ada investasi, nggak ada tabungannya. Nah, itu adalah soal harta, teman-teman. Ingat bagaimana kita handle harta kita, merefleksikan hubungan kita sama Tuhan. Yang berikutnya kita akan bahas tentang tahta. Bagaimana tahta ini menguji iman kita, teman-teman. Kita adalah tahta. Nah, ada 2 hal tadi yang kita bahas, adalah harta, tahta, dan mahkota. Bagaimana menggunakan 2 hal ini, kita akan kita bisa mendapatkan mahkota kebenaran atau kehidupan itu, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, ujian kedua adalah tahta. Di usia 20-30 ini kita akan ketemu tahta. Tahta itu apa sih gitu ya? Aku mau baca dulu satu ayat, Roma 12 ayat 4-5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, teman-teman, di usia 20-30 kita, di usia dewasa muda, profesional muda, kita akan ketemu yang namanya challenge itu di dalam organisasi. Mungkin itu di dalam perusahaan, mungkin itu di dalam bisnis teman-teman gitu kan. Apapun latar belakang pekerjaan atau income teman-teman gitu kan, pasti kita akan ketemu dengan yang namanya organisasi, ya kan? Atau mungkin teman-teman di NGO pun pasti ada organisasi gitu kan. Nah, ingat, di dalam organisasi pasti setiap orang itu punya fungsi yang beda-beda. Kayak di company ada bagian finance accounting, ada bagian marketing, ada bagian sales, ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi CEO, ada yang menjadi manager, ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi staff juga, ya kan? Banyak-banyak fungsinya, banyak-banyak posisinya, teman-teman. Nah, tapi setiap anggota itu sekali lagi mereka memiliki visi yang sama, ya kan? Pasti satu company visinya sama, gitu kan? Punya misi yang sama, gitu kan? Cuma cara mereka beraktivitas itu beda-beda. Finance accounting yang ngitung uang, mencatat laporan keuangan, buat laporan keuangan, kasih laporan tiap bulan kepada upper level. Atau misalnya sales marketing pasti fokusnya adalah menjual produk yang atau jasa yang ditawarkan. Kan? Atau bagian support lain misalnya GA pasti support setiap divisi untuk bisa bekerja dengan baik. HR merekrut orang-orang yang berkompeten, yang sesuai dengan visi misi perusahaan dan juga culture perusahaan. Dan bagian manajemen adalah mengatur visi dan memastikan bahwa visi itu bisa tercapai, goal perusahaan bisa tercapai gitu kan, profit juga, KPI juga yang ada bisa tercapai, teman-teman. Nah, pada saat kita let's say usia kita fresh grade, kita masuk dalam satu company menjadi seorang staff gitu kan, kita mulai karir kita di suatu perusahaan atau kita mulai bisnis kita, perlahan-lahan pasti kita naik jabatan. Masa staff terus sampai usia 20 tahun, sampai usia 50 tahun kan nggak mungkin, teman-teman gitu kan. Minimal naiklah jadi SPV gitu kan, atau senior staff gitu kan, atau mungkin sampai junior manager atau manager. Nah, pada saat kita diberikan kebebasan, pada saat kita diberikan posisi yang lebih tinggi atau dipercayakan hal-hal yang lebih, mungkin pegang suatu project, teman-teman, bagaimana kita menyikapi offer tersebut, teman-teman. Nah, itu adalah tentang tahta. Pada saat kita diberikan tanggung jawab, let's say involved dalam sebuah project gitu kan, ada produk baru, produk launching baru, gimana sih kita bisa memimpin
divisi kamu untuk bisa sama-sama bekerja sama. Atau misalnya kamu dinaikkan, dipromosikan menjadi seorang supervisor atau let's say junior manager atau manager. Bagaimana sikap kamu dalam menyikapi anak buah yang ada dengan tanggung jawab yang lebih kepada atasan kamu, laporan yang ada, bisa gak tercapai? Lalu bagaimana posisi kamu? Apakah menjadi seorang yang makin sombong? Wah, kan aku dipromosikan, gaji udah naik let's say 2-3 kali lipat. Apakah itu merubah diri kamu juga? Nah, di sini penting untuk kita memiliki iman kepada Kristus, teman-teman. Menjadi seorang pemimpin itu waktu di sini seperti orang lagi pentas di panggung, teman-teman. Kenapa? Karena semua orang itu melihat pentas yang kita berikan. Setiap keputusan yang kita berikan, setiap insight yang kita berikan, setiap materi, mungkin ilmu yang kita sharing juga gitu kan, atau setiap bagaimana tingkah laku, bagaimana kita menyampaikan visi perusahaan, ini semua dilihat, teman-teman. Pada saat kalian naik makin tinggi, kalian akan makin dilihat. Kayak misalnya direktur, pasti semua orang akan melihat kepada direktur atau kepada GM atau kepada CEO. Makanya mungkin yang namanya direktur, CEO nggak mungkin kasih speech itu sering-sering gitu kan. Mungkin sebulan sekali, mungkin beberapa bulan sekali. Apalagi company gede gitu kan. Jarang nongol. Gitu kan. Tapi keputusannya kita bisa rasakan kepada setiap layer. Ada keputusan A, semua orang pasti ngikutin, ya kan. Dari situ kita bisa tahu, wah ini pasti keputusan dari bos besar nih gitu kan. Either itu enak ataupun nggak enak, teman-teman gitu kan. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka ambil keputusan. Wah ini bosnya bener gak sih? Oh ini bosnya nggak bener nih. Cara ngambilnya kurang bijak nih, kurang berwawasan nih, kurang berpengetahuan nih gitu kan. Nah kita bisa menilai kan bos-bos kita. Mungkin kita ngomongin di grup WhatsApp yang tidak ada bosnya gitu kan. Di grup WhatsApp teman-teman kita gitu kan. Karena kita menilai apa sih yang orang lain lakukan, teman-teman, terutama adalah bos kita, teman-teman. Nah, mungkin one day kita menjadi seorang bos juga, teman-teman. Kita mungkin diberikan tanggung jawab yang lebih. Bagaimana kita menyikapi ini? Nah, balik kayak tadi adalah kita semua ini adalah dalam satu tubuh, teman-teman. Ingat tidak semua anggota itu punya yang sama gitu kan. Kayak let's say tangan kita mungkin kita pakai buat main, buat makan gitu kan, buat ngambil sesuatu gitu kan. Kaki kita gunakan untuk berjalan, tapi kita pada saat berpikir menggunakan otak kita. Nggak mungkin kita berpikir menggunakan dengkul kita, teman-teman gitu kan, nggak bisa. Nah, otak pun cuma satu, yang lainnya ada dua nih, kaki ada dua, tangan ada dua, kuping, mata, lubang hidung pun ada dua, teman-teman. Tapi otak cuma ada satu, walaupun ada kiri dan kanan, tapi itu adalah satuan. Karena kalau otaknya banyak suara, banyak ngomong, ya kan lidah juga cuma satu, pusing, teman-teman ya, kalau kebanyakan pikiran, teman-teman. Nah kan satu otak aja kadang mikirnya kemana-mana gitu kan, apalagi 2-3 otak, teman-teman. Nah sama seperti di company, teman-teman. Kayak let's say paling atas misalnya direktur finance ya cuma satu gitu kan, atau CFO. Nah CEO pun ya cuma satu, nggak mungkin ada CEO 1, CEO 2, CEO 3. Mabuk, teman-teman, mau ikutin siapa gitu kan. Nah yang penting di sini adalah menjadi seorang leader. Pada saat kita dipercaya, pada saat kita dipromosikan, kita harus tahu bahwa kita sedang memperlihatkan gaya memimpinnya Kristus. Ingat tadi pencobaan akan melahirkan yang namanya tahan uji. Bisa gak pada saat kamu dipromosikan, pada saat kamu ada di level yang lebih tinggi, tetap mempertahankan iman dan perbuatan kamu selaras dengan Kristus. Di situ adalah ujiannya lagi, teman-teman. Kalau tadi kita bahas tentang harta, ini tentang tahta. Bagaimana pada saat kamu memiliki suatu kuasa lebih untuk mungkin anak buah, untuk mengambil keputusan, untuk masa depan perusahaan, mungkin kamu di manajemen gitu kan. Bagaimana kamu tetap bisa merefleksikan lewat keputusan kamu dan juga culture kamu, etos kerja kamu adalah anak Tuhan. Walaupun nggak perlu teriak-teriak bahwa kamu adalah orang Kristen. Nah, di situ kan kita bisa jadi dampak juga, teman-teman. Tidak hanya harus cuma KTP, oh ya kalau minggu saya ke gereja ikut persekutuan. Tapi sehari-harinya ternyata kamu berkata kasar-kasar, maki-maki anak buah, mungkin melakukan hal yang kasar atau berbuat curang, atau mungkin nilep uang kantor gitu kan, atau mungkin kamu kasih laporan palsu gitu kan, kamu nggak jujur dengan atasan kamu mungkin bikin laporan yang tidak benar gitu kan, menyebarkan hoax yang mengacaukan perusahaan, itu kan tidak mencerminkan seorang leader di dalam Tuhan gitu kan. So bagaimana kita memimpin itu juga merefleksikan hubungan kita sama Tuhan, teman-teman. So dimanapun level kita, walaupun kita adalah seorang staff, teman-teman, itu juga merefleksikan hubungan kita sama Tuhan, teman-teman.
Kita bisa berikan yang terbaik lewat pekerjaan kita bisa berikan yang terbaik lewat kerja keras kita gitu kan. Kita tidak menggerutu, kita tidak komplain gitu kan. Itu juga adalah salah satu sifat yang mencerminkan Tuhan, teman-teman. Nah, di sini penting untuk kita sama-sama belajar, teman-teman, bahwa di dunia kerja itu banyak tantangannya. Mulai dari harta, mulai dari tahta, sampai bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya mahkota itu sendiri. Dan mudah gak? Nggak mudah juga. Yang penting di sini kita harus tahu apa? Kita harus mempertahankan iman kita. Setiap pencobaan itu pasti ada. Cuma bagaimana setiap kita melewati setiap pencobaan yang ada, kita akan menjadi semakin tahan uji. Kayak di slide terakhir aku kasih, ini adalah faith must be followed by action. Yang namanya iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kamu punya iman terhadap Kristus, ya wis perbuatan kamu juga harus mencerminkan Kristus di kantor kamu. Walaupun mungkin masih work from home gitu kan, yuk jangan males-malesan, teman-teman. Walaupun bisa sambil tiduran gitu kan, bisa sambil pakai baju casual gitu kan, tetap harus berikan yang terbaik performa kamu. Tetap harus berbicara dengan baik gitu kan. Nah, bertindaklah dengan sesuai dengan karakter Kristus dan pilihlah setiap pilihan yang ada dengan bijaksana, teman-teman. Terus kalau tadi kita refer ya, harta dan juga tahta, apakah orang yang kaya bisa berbuat salah? Bisa. Salomo aja begitu kaya, tetap aja dia bisa ada Allah-Allah lain di tempatnya dia gitu. Daud yang begitu luar biasa, seorang raja yang bahkan Tuhan aja begitu senang dengan Daud gitu ya. Daud pun bisa berbuat salah. Apalagi kita yang mungkin belum sampai sekaya Salomo, yang belum sampai selevel intimnya seperti Daud dengan Tuhan gitu kan. Pasti kita punya celah untuk berbuat salah. Cuma bagaimana kita bisa terus bertobat, kita mempertahankan iman kita untuk kita terus berubah menjadi karakter Kristus yang sejatinya, teman-teman. So, buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini baru mulai kerja, udah mungkin 2-3 tahun, mungkin bosen, mungkin suntuk, atau mungkin pernah menjelek-jelekan bos kalian gitu kan, atau mungkin selama ini salah dalam mengelola keuangan kalian. Yuk teman-teman, kita mulai berubah, kita mulai bertobat. Pastikan iman kita itu bersandar sama Kristus. Apapun yang kita perbuat itu harus sertai dengan Kristus dan firman Tuhan. Karena setiap orang itu melihat bagaimana kita bertindak, bagaimana kita memilih, bagaimana kita membuat keputusan, teman-teman. Dan bagaimana juga kita mengelola keuangan kita. Kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, teman-teman, dan kalau misalnya kita bisa membuat keputusan yang baik juga di perusahaan-perusahaan, pasti, teman-teman, pasti bos kita juga senang, anak buah kita juga senang, Tuhan pun dipermuliakan lewat setiap perbuatan kita, teman-teman. Dan percayalah, teman-teman, firman Tuhan itu isinya itu tentang kisi-kisi bagaimana menjadi orang yang terbaik di workplace. Kalau kita ikutin setiap teladannya Tuhan Yesus, teman-teman, itu akan gampang banget untuk kita dipromosikan, gampang banget untuk kita cari kerjaan, teman-teman. Penting jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang akan menyediakan segala yang terbaik buat hidup kita, teman-teman. So, jangan terus kejar-kejar uang, teman-teman. Karena kan biarlah uang yang mengejar kita, kan katanya gitu ya, teman-teman. Pasti bisa kalau kita mau tekun dalam firman Tuhan. Tuhan juga pasti akan mempromosikan kita jika waktunya tiba, jika kita siap, teman-teman, untuk dipromosikan. Bisa gak bro gitu kan, lewat harta dan tahta kita memuliakan Tuhan? Bisa banget. Malah itulah panggung kita. Bagaimana kita pakai uang yang kita punya untuk bantu orang, atau mungkin bantu kolega kita yang lagi kesusahan, atau lewat keputusan-keputusan kita ternyata bisa membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Wah, itu sangat merubah game banget di dalam perusahaan kita. Dapatnya dari mana? Ya, kita harus intim sama Tuhan untuk kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana terhadap keuangan dan juga responsibility kita. Aku harap teman-teman bisa belajar sesuatu hari ini dan teman-teman bisa diberkati lewat firman ini. Yang penting apa? Ingat jaga iman kita, teman-teman. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, either itu kerja di company ataupun memiliki usaha pribadi, teman-teman, pastikan selalu kedepankan firman Tuhan, teman-teman. Bergeraklah sesuai firman Tuhan. Dimanapun kita berada, teman-teman, firman Tuhan itu bisa diaplikasikan di bidang manapun kita, teman-teman. Mari kita sama-sama tutup
ibadah hari ini, teman-teman. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh Engkau ajarkan bagi setiap kami, Tuhan. Bagaimana kami boleh, Tuhan, ingat untuk setiap hal yang mungkin kami terima, Tuhan, sepanjang usia dewasa muda kami. Mulai dari gaji kami, Tuhan, income, profit kami, ya Bapak. Kami boleh mengelola dengan baik, ya Bapak. Dan biarlah, Tuhan, setiap promosi yang Kau berikan juga, Tuhan, sepanjang usia kami boleh pakai itu untuk muliakan nama-Mu, lewat setiap pekerjaan kami, lewat setiap keputusan kami, ya Bapak. Biarlah itu boleh memuliakan nama-Mu, ya Bapa, di setiap pekerjaan kami, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau sertai, Tuhan, kehidupan setiap kami, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, agar setiap pekerjaan dan usaha kami ini juga boleh memberkati orang lain, dan juga memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Urapi dan juga pakai kami menjadi alat kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Thank you, teman-teman. God bless you. Have a great day. Dan semoga selalu sukses dimanapun teman-teman berada. God bless you. Shalom Jemaat GBI JK7 semua. Kami atas nama keluarga Ignatius Winata mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala CK7 yang kami kasih, Dr. Yanto, dan tim peduli COVID-19, di mana telah membantu coaching rumah kami dengan baik. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas dewasa muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join, dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm GBIPRJ dan juga @U-Turn GBIHCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas school khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas school untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBIPRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dan sehat, Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Paniko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik. Dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.